Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Dimus. Saya kuliah di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 dengan NIM 2011061761. Pada kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan berbagai media pembelajaran dalam IPS dalam tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1 di kelas 4. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi pemanfaatan berbagai media pembelajaran dalam IPS, yang mana manfaat media pembelajaran pada tema dan subtema yang saya pilih ialah bagaimana kita jadi seorang guru bisa menjelaskan materi dalam media pembelajaran. Seperti media yang saya pilih ialah media visual melalui gambar atau foto. Seperti media grafis juga termasuk media visual, sebagaimana halnya media yang lain. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dapat disimpulkan bahwa media grafis adalah alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian alat tersebut yang langsung dilihat oleh mata dan media tersebut sederhana dan mudah dapat membuatnya. Media grafis juga memiliki banyak jenisnya, diantaranya salah satu yang saya gunakan ialah gambar atau foto. Media ini adalah media yang sering digunakan pendidik dalam pembelajaran. Media gambar atau foto merupakan media yang dapat langsung dilihat oleh mata kita. Melalui media gambar atau foto, maka seorang pendidik dapat dengan mudah menyampaikan materi yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 pada kelas 4. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa arti dari keragaman budaya? Ya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini, dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Begitu pula dengan keragaman budaya di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Pada video saya kali ini, saya mengambil 5 contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang diduga masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Upacara adat dikenal sebagai salah satu warisan nenek moyang dari masing-masing daerah yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Meskipun perkembangan zaman semakin maju dan canggih, akan tetapi upacara adat tak dilupakan oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang kental akan adat. Hal itu karena upacara adat dirasa mempunyai nilai filosofi dan kekuatan tersendiri oleh sebagian masyarakat setempat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah ada yang tahu upacara adat dari daerah apa? Ya, upacara adat pada gambar tersebut yaitu dari Kalimantan Barat, yang dinamai Naik Danggo. Upacara adat ini memang kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak sebagai ucapan syukur pada Sang Pencipta.
atau mereka menyebutnya Nek Juwata atas panen padi. Nah, berikut contoh-contoh upacara adat pada daerah lainnya. Selain upacara adat, ada juga yang kedua, yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya pakaian adat dapat dipakai saat berlangsung proses upacara adat, misalnya pernikahan yang memang merupakan adat istiadat dari daerah tersebut. Tentunya masing-masing provinsi memiliki karakteristik baju tradisional atau pakaian adat yang tersendiri sebagai bentuk keunikan daerah tersebut. Nah, berikut pakaian adat dan dari provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, rumah adat tradisional. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya. Tanpa adanya modifikasi, rumah adat masih dipertahankan secara baik dari segi penggunaan fungsi sosial dan budaya di balik corak atau desain bangunan tersebut. Tentunya di Indonesia mempunyai rumah adat khasnya masing-masing. Nah, berikut merupakan rumah adat yang ada di Indonesia yang saya ambil. Selanjutnya, alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia merupakan alat musik yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dan berkembang di daerah tertentu. Dengan begitu, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki aset yang beragam. Nah, berikut beberapa contoh alat musik. Yang pertama, angklung. Yang kedua, gamelan. Yang ketiga, tipa. Selanjutnya, tarian adat tradisional. Tarian adat tradisional adalah tarian yang berkembang dan tentunya dilestarikan oleh daerah tertentu dari generasi ke generasi berikutnya. Tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah tersebut. Tarian adat tradisional menjadi salah satu keragaman budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara penting tingkat internasional. Nah, berikut gambar tarian-tarian yang ada di Indonesia dari berbagai daerah. Nah, semuanya setelah kita melihat keragaman-keragaman yang sudah dijelaskan, ada masih banyak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan pemanfaatan media pelajaran PSSD, bagaimana seorang guru bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta didiknya. Pada masa sekarang, media pembelajaran banyak menggunakan media online dengan cara melihat atau visual. Kaitan materi pemanfaatan media pembelajaran IPS SD dengan tema dan subtema yang saya pilih adalah dalam memanfaatkan media pembelajaran, informasi yang kita sampaikan dengan siswa tidak berbeda, sama atau seragam, objektif, mempermudahkan guru menjelaskan informasi, efektif baik dari waktu dan tenaga, dan siswa juga akan mudah mengerti materi pada tema dan subtema yang saya pilih. Seharusnya dan sebaiknya siswa melihat langsung dengan lingkungan sehingga mereka akan merasa yakin dan merasakan sendiri tentang keragaman yang ada di Indonesia. Baik semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi pemanfaatan media pelajaran IPS dengan tema dan subtema ini. Sekiranya ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.